Ikhwani fillah arsadakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah wayang kusul amalu, yaitu berkurangnya amal soleh kita. Bapak, Ibu, Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, kita ingatkan bahwa hari ini di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membukakan kepada kita pintu-pintu ilmu. Saya sampaikan ya, hari ini Masya Allah Pak, ya, jadi hari ini pintu ilmu itu dibuka dengan lebar. Mau mencari apa saja itu ada. Mau mencari apa saja itu ada. Dan kalau kita katakan bahwasanya dan kita dipermudah dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi kalau kita ini berarti mau kuliah, membuat skripsi itu mudah. Kenapa? Tinggal kita nanti klik di Google itu, nanti mau bahas apa itu langsung muncul semuanya hari ini, dipermudah. Ini adalah hari ini. Makanya dikatakan tadi bahwa hari ini betul-betul Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bukakan kepada kita pintu-pintu ilmu. Di sisi yang lain juga, ya, karena banyak dibukakan pintu-pintu ilmu, sehingga kesempatan kita untuk menuntut ilmu, baik mengkaji kaitannya dengan ilmu-ilmu agama, itu sangat terbuka dengan lebar. Bisa kita perhatikan diri kita, Pak. Mungkin sehari atau sepekan itu kita bisa ngaji berapa kali? Betul nggak Pak? Kita ini kan sepekan bisa ngaji berapa kali? Ya, lebih dari sekali. Dan kemudian apa? Pengetahuan itu begitu banyak sekali. Tetapi yang perlu kita waspadai bahwasannya ketika kita ini bertambah ilmu kita, ketika kita ini bertambah pengetahuan kita, itu seharusnya dibarengi dengan amal. Kenapa? Kalau ilmu kita ini tidak dibarengi dengan amal, maka ini bisa menjadi kiamat bagi kita. Artinya apa? Ini bisa menjadikan kita ini adalah orang-orang yang celaka. Sebabnya apa? Karena kalau amal itu kalau ilmu tanpa diamalkan, itu kan seperti pohon tanpa buah, ya, pohon tanpa buah. Artinya apa? Barang siapa yang Allah berikan kepada dia itu ilmu Islam, pengetahuan Islam, lalu dia tidak berusaha mengamalkan ilmunya, maka dia itu lebih jelek daripada orang bodoh. Negeri kita ini kenapa kok bisa rusak? Ya, negeri kita. Kalau masalah orang pintar banyak, Pak. Para pejabat kita itu pintar-pintar kabeh. Pintar kabeh. Tapi karena dia tidak mau mengamalkan ilmunya, maka rusak negeri ini. Ya, dikatakan tadi. Ya, maka dikatakan bahwa seorang yang sudah alim, seorang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dia itu lebih jelek daripada orang bodoh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan asadun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Rasul bersabda bahwa manusia yang nanti paling keras azabnya pada hari kiamat adalah alim, orang yang sudah tahu, ya, tapi dia tidak lam yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi, tapi dengan ilmunya ini Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memberikan kemanfaatan bagi dirinya. Dengan ilmu itu ternyata ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya.
Itu yang pertama. Jadi ya manusia yang pertama kali nanti diadab adalah ya orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Makanya konfidin arsen sering kita ingatkan, makanya anak-anak kita itu loh ketika dia itu mau sekolah, kalau bisa dia itu diarahkan kepada sesuai dengan kecenderungan dia. Kecenderungan dia. Supaya apa? Supaya betul-betul ilmunya dia itu bermanfaat. Ya karena berapa banyak orang itu menuntut ilmu tapi ternyata dia bekerja tidak sesuai dengan ilmunya kan begitu ke. Akhirnya apa ya sudah ijazahnya itu nganggur. Betul nggak? Betul nggak? Ijazahnya nganggur begitu ya. Seharusnya apa ya menekunin apa yang ya apa namanya yang ia kecenderungin supaya apa? Betul-betul ilmu itu bermanfaat. Makanya apa? Lah ini diantara peran orang tua dan peran pendidik adalah mengarahkan anak ini adalah nanti mau jadi apa. Dan kita ingatkan sekali tidak semuanya harus jadi ulama kan begitu ya. Tidak semua harus jadi ulama. Tapi bagaimana dia itu menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedang bidangnya masing-masing ya. Jadi masya Allah. Jadi karena apa? Kita akan katakan sekali ya bahwasanya Indonesia ini kan mayoritas sebetulnya kan pertanian. Dan kalau kita ini dibandingkan dengan Thailand kan jauh. Betul nggak? Kita ini dibandingkan dengan Thailand ini masih jauh. Apalagi dibandingkan dengan Cina. Jauh sekali. Ya. Di Cina itu juga sudah mereka itu banyak pohon-pohon apa namanya bambu itu kemudian dijadikan apa? Ya mereka itu sudah mampu membuat pohon-pohon bambu itu menjadi kalau kita katakan ya apa namanya papan-papan yang kuat. Kalau kita kan bambu pol-pole nggih. Kenapa? Gede, tapi kalau sana itu luar biasa. Sudah disetting bagaimana bambu itu ya bisa menjadi kayak kayu triplek itu loh ya. Dengan sistem pemotongannya yang bagus, dengan sistem pembelahannya yang bagus. Dibelah, ditata kemudian ya seperti kita kayak kayu triplek kan dari kayu-kayu itu. Kemudian dilem. Ya. Kemudian ya jadi ikhwanifidin arsadakumullah. Maka sekali lagi ya kita katakan sekali lagi ya kita seharusnya tadi banyak mengembangkan potensi-potensi yang ada di lingkungan kita. Ya khususnya kaitannya dengan pertanian. Ya kalau kita katakan sekali lagi memang hari ini ya orang tidak akan banyak tertarik dengan pertanian. Kita diingatkan luar biasa Pak. Ya, jadi mereka praktis, maka sampai ada orang Madura. Orang Madura itu jadi dia itu malah masya Allah ya nikah dengan orang Jepang. Di sana itu masya Allah malah pertanian itu dicontoh oleh orang Indonesia. Banyak orang Indonesia datang ke Jepang meniru bagaimana cara dia bertani, punya puluhan hektar itu tanah itu. Pertanian bagus sekali, sudah modern. Ya. Jadi dia mampu mengembangkan inilah ya. Jadi sekali lagi ya, karena kita hari ini memang semuanya berpikir praktis. Kita ini semuanya berpikirnya bagaimana? Ya habis sekolah dan cepat kerja, begitu. Nah kita semua ini berpikir praktis. Itu nggak apa-apa. Tapi juga nggak ada masalah ketika dia itu ahli pertanian. Ya nanti bagaimana itu bisa menghasilkan berbagai macam pertanian. Ya, pertanian. Nah di sini memang dikatakan tadi ya. Jadi jangan sampai ilmu itu hanya sebatas ya isi kepala kita. Tapi tidak ada satu bentuk amal yang nyata.
Sekali lagi ikhwan fillah arsadakumullah tadi ya, makanya kaitannya dengan ancaman orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, dia nanti akan diadab oleh Allah ya, diadab dengan adab yang keras. Maka kaitannya dengan hadis itu kemudian ada seorang ulama menyatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malna mu'adzabun min qabli ubadul wusani. Wa alimun, seorang alim dengan ilmunya, alim dengan ilmunya, tapi dia tidak mau mengamalkan apa yang telah ia miliki, maka dia akan diadab sebelum para penyembah berhala. Ada tiba. Nah ini makanya sekali lagi nih, jadi kita hari ini bagaimana? Jadi termasuk ini peran orang tua, peran sekolahan, pendidikan untuk mengarahkan kira-kira anak ini potensinya di mana, ya. Karena sekali lagi bahwasanya, ya, karena kalau kita adalah sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka ini diarahkan, ya. Jadi bukan dari sisi prestasi akademik, tetapi bagaimana ya adanya dia itu mampu memberikan kemanfaatan bagi lingkungannya. Ini kita ingatkan. Makanya kaitannya dengan itu, kaitannya dengan pentingnya mengamalkan ilmu ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Asr. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, wal asr, demi masa, demi waktu, demi kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya ya seluruh manusia itu betul-betul dalam kerugian. Artinya apa? Kaitannya dengan waktu. Ketika mereka tidak mampu memanfaatkan waktu, ketika mereka tidak mampu memanfaatkan kesempatan. Ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan mereka senantiasa saling nasihat menasihati di dalam rangka berpegang teguh dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam rangka ya bersabar dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia itu akan senantiasa dalam kerugian kecuali 4 golongan manusia. Yang pertama adalah ya, yaitu orang-orang yang kuwatu ilmiah bima'rifatillah. Yang pertama adalah betul-betul kuat keimanannya dia kepada Allah. Jadi betul-betul imannya itu kuat. Ya, jadi kuat keimanan dia kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kuat dia dalam melaksanakan tuntutan iman. Ya. Jadi orang yang betul-betul kuat melaksanakan perintah Allah, semangat melaksanakan perintah Allah, ini berarti dia itu adalah orang yang dikatakan beruntung. Maka barang siapa yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, maka dia dikatakan manusia sempurna. Nah, kalau punya ilmu, mau mengamalkan ilmunya, maka dia termasuk manusia sempurna. Makanya para sahabat itu, mereka itu ya belajar Al-Quran, dan ya seperti Ibnu Mas'ud itu dia mengatakan bahwa ya saya tidak menambah untuk belajar Al-Quran sebelum itu saya amalkan. Jadi begitu ya, pelan-pelan. Kalau kita ini terlalu banyak belajar, akhirnya bingung ngamal kan gitu. Ini kita ini jadi kita ini bingung. Ya urung sempat ngamal ke enek-enek. Urus manis enek-enek kan begitu gitu. Ini bedanya kita. Tadi ini. Jadi kalau orang itu ya imannya kuat dan
ya, pengamalan ilmunya kuat, maka dia dikatakan manusia sempurna. Manusia sempurna. Kemudian lebih daripada itu, ya, ketika dia itu tawasau bil haq, ya, mau, ya, membangun kepedulian kepada lingkungan, yaitu apa? Mengajak manusia untuk senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, mendakwahkan, mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan kebenaran dan bersabar dalam rangka mempertahankan kebenaran, ya, maka mereka itu disebut sebagai generasi robbani, atau dia itu telah mencapai puncak kesempurnaan manusia. Jadi seperti itu. Jadi orang dikatakan semua itu punya ilmu, mengamalkan ilmunya. Jadi untuk diri, ya dirinya. Lebih daripada itu kemudian dia membangun kepedulian dengan lingkungannya. Itu seperti itu. Kenapa? Hari ini ternyata Masya Allah, ya, hari ini itu kadang-kadang, khususnya ketika kita hari ini sudah zaman modern ini, kadang-kadang orang itu sudah tidak peduli dengan lingkungan. Betul nggak Pak? Kita nggak peduli dengan lingkungan. Maksudnya apa? Wis kadang-kadang anak tetangga kita, wis pokoknya itu sak geleme dhewe. Kita tidak pernah mengingatkan. Beda dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu bahasanya anak tetangga seperti anak kita, kan begitu Pak? Betul nggak? Orang zaman dulu itu anak tetangga seperti anak kita. Jadi ketika orang-orang tua itu melihat anak-anak itu melakukan sesuatu yang membahayakan, itu siapapun orangnya itu mesti ngeleke, mengingatkan. Mungkin sampai dibawakan gebukan gitu gitu. Kenapa? Mereka menganggap anak seperti anaknya sendiri. Tapi kalau hari ini, ya, itu kadang-kadang ketika ada anak kita melakukan satu kesalahan, dileke malah wong tuane sing belane, begitu loh. Ini banyak berapa kasus itu, ya. Kita itu banyak mendapatkan laporan kita. Itu anak pas suatu rame banget dileke, wong tuane malah nesu lah repot saja. Jadi ini di masjid rame, tapi yang radelek ning ganggu kancane, tapi yang dileke wong tuane ora. Jadi malah ini satu betul repot ini. Ya, makanya ikhwan fillah arsadakumullah, ya, ini kaitannya dengan mengamalkan ilmu. Tadi dikatakan sekali lagi bahwasanya ketika kita ini kurang mengamalkan ilmu, maka ilmu kita ini akan menjadi bencana bagi kita. Ya. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, sekali lagi bahwa barang siapa yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dia termasuk, ya, orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Ya, seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 159, di sana Allah berfirman, innal ladzina ya'tumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Apa itu? Innal ladzina ya'tumuna ma anzalna minal bayyinat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, minal bayyinat, berupa keterangan-keterangan yang jelas, yaitu Al-Quran, wal huda, dan petunjuk, mimba dima bayyanahu linas, setelah kami terangkan itu kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang bisa melaknat. Ini kaitannya dengan mengamalkan ilmu. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, makanya kita ini senantiasa berdoa, okay? Dari apa? Min ilmin lah, yang Pak kita berdoa 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya, wa min nafsin la tasba, wa min ilmin la yanfa, wa min du'ain la mustajabalah.
Allahumma inni a'udzubika min hadhil arba. Ya kita ini berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak kenyang, ilmu yang tidak bermanfaat, ya, ilmu yang tidak bermanfaat, dan doa yang tidak mustajab. Maka sekali lagi ikhwani fillah arsadakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan datang kita, ta'allamu masyi'tum, belajarlah semau kamu, pelajari semua ilmu-ilmu. Ini dituntut untuk belajar. Ya. Fa wallahi la yaqbalu minkum hatta ta'mal. Tapi demi Allah, bahwa Allah tidak akan menerima apa yang telah kamu pelajari sebelum kamu mengamalkan ilmu. Ya, jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tuntut kita untuk mengamalkan ilmu kita. Makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, konsekuensi daripada ilmu itu apa? Ya tadi, bagaimana kita ini bertambah ilmu itu semakin baik. Ya, karena ikhwani fiddin hari ini masya Allah ya, tadi kalau hari ini luar biasa. Jadi ilmu itu luar biasa banyak, sarjana itu banyak, ya. Tapi kenapa ya semakin banyak sarjana kok tidak semakin tercipta lapangan pekerjaan? Karena orientasinya semuanya adalah apa? Golek sarjana ben untuk pekerjaan, bukan orientasi menciptakan pekerjaan. Padahal orang Israel itu kabeh sarjana loh. Makan pinter uang rakyat saya rata-rata sarjana semuanya. Sarjana semuanya. Ya tapi mereka ya tadi, ya mereka menjadikan ilmu itu sebagai untuk perusak kan begitu. Ya makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, makanya Abu Darda mengingatkan kepada kita, man yazdat ilman walam yazdat hudan lam yazdat minallahi ila hudan. Ini penting. Apa itu? Man yazdat ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya dia kepada Allah, lam yazdat, maka ilmu itu tidak menambahkan kedekatan dia kepada kecuali semakin jauh. Sekali lagi ikhwani fiddin arsadakumullah, ya. Sekali lagi, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka tiada yang melekat ya ilmunya pada dirinya kecuali hanya kekosongan. Jadi ilmu itu tidak ada manfaatnya, ya. Padahal kita ingatkan sekali lagi, semakin kita itu mau mengamalkan ilmu kita, maka kita akan mendapatkan ilmu dari apa-apa yang tidak kita pelajari. Bahkan sekali lagi, ketika orang itu punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, kalau ilmu itu tidak bermanfaat dirinya, bisa jadi ilmu itu akan mencelakakan dirinya. Sebagaimana ya tadi loh Pak ya, orang Yahudi, kenapa orang Yahudi itu dilaknat? Kenapa? Karena dia itu mengingkari ilmunya. Orang Yahudi itu mengenal Rasulullah itu melebihi anak mereka sendiri. Alladzina utul ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab yaitu orang Yahudi, ya'rifunahu, mengenal Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka itu mengenal anak mereka, kenal betul. Saking kenalnya, saking pahamnya, ya, sehingga mereka itu setiap kali berperang mesti mereka itu bersumpah atas nama nabi yang diutus di akhir zaman. Tapi hanya karena nabi itu bukan berasal dari kaumnya, kemudian mereka mengingkari, begitu ya. Maka
mereka itu menjadi manusia terlaknat. Maka sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza alimal alimu falam ya'mal kana kal misbaki yudi ulin nasi wa yuharriku nafsahu." Rasul mengatakan, "Idza alimal alim," apabila seseorang itu telah berilmu tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, kal misbahi, seperti lilin yang menerangi lingkungannya tetapi badannya terbakar. Itu seperti itu ya. Jadi itu seperti itu. Makanya di sini ikhwani fillah arsadaqullah, kembali kepada tadi. Ini makanya tolong ya kita mengingatkan kepada anak-anak kita. Dan sekali lagi nggih, karena apa? Karena sekali lagi ya kita harus tahu potensi anak-anak kita itu kemana, kemudian diarahkan. Syukur betul-betul anak kita itu tahu kondisi kita. Kita coba. Sehingga apa? Mereka itu belajar itu betul-betul karena sadar dengan lingkungan. Jadi kalau istilahnya itu adalah anak itu tahu orang tua, anak tahu lingkungan, anak tahu masyarakat. Sehingga apa? Ketika dia nanti belajar itu, dia nanti bagaimana saya setelah belajar, saya tahu kondisi orang tua saya tahu kondisi lingkungan saya, dan saya bisa kembali ke lingkungan. Karena kita hari ini rata-rata anak-anak kita itu setelah sekolah itu tidak siap kembali ke, betul nggak Pak? Betul nggak? Rata-rata anak-anak kita itu tidak siap kembali ke lingkungan. Kenapa? Ya karena tadi yang ia pelajari tidak mengarah ke sana. Ya, jadi saya sangat tertarik dengan pernyataannya kalau Gubernur Jabar itu ya. Kalau dulu kan ada istilahnya ini Budi kan gitu. Ini Bapak. Gitu ya. Saya kembali kepada ya ini saya, ini Bapak saya kan gitu loh ya. Dikenalkan Bapak saya begini. Supaya apa? Anak itu tidak jauh dari orang tuanya dan lingkungannya begitu loh. Dikenal itu menurut saya bagus itu. Ya. Supaya apa? Nanti anak itu siap kembali ke lingkungan masing-masing. Jujur hari ini rata-rata ya anak-anak yang produktif itu rata-rata nggak mau kembali ke, betul nggak Pak? Rata-rata cah nom itu rata-rata neng omah apa neng merantau rata? Merantau. Karena apa? Dia menganggap bahwanya di lingkungan tidak ada pekerjaan. Berarti kita tidak siap, kita dia bisa menyiapkan tadi. Maka di sini pentingnya tadi ya. Sekali lagi ikhwan fillah arsadaqumullah. Ya, saya sangat tertarik ya. Ini walaupun ini contoh saja, contoh sederhana. Saya contoh sederhana ini contoh walaupun Rangnon ya. Rangnon kita ingatkan Solo itu kan wali kotanya kan pernah Felix siapa itu ya? Coba FX. FG sinten? FX sinten? Solo. Efek itu dia menggunakan kesempatan. Saya hanya diingatkan oleh murid saya yang dulu camat. Kita belajar apa? Ketika efek itu dia dari wali kota, dia memanfaatkan potensi itu. Mumpung saya jadi wali kota, kemudian apa? Dia punya kesempatan untuk bisa belajar keterampilan. Kemudian apa? Dia punya bebas. Akhirnya apa? Dia belajar dengan BLK yang di bawahnya latihan ngelas dan lain. Sekarang akhirnya apa? Usahanya ngelas. Dia manfaatkan potensi itu. Hari ini jadi tukang kelas. Nah, artinya apa? Artinya dia betul-betul mampu memanfaatkan potensi itu. Potensi itu. Nah, ikhwan fillah arsadaqumullah, kembali kepada kita ini, ya. Kegagalan kita hari ini itu adalah ketika kita tidak mampu memperkenalkan anak-anak kita tentang diri kita dan lingkungan kita. Kegagalan kita, ya, kegagalan. Dan juga kegagalan lembaga ini adalah ketidaksiapan mengembalikan anak kepada habitatnya, masyarakatnya. Betul enggak?
Ya. Jadi makanya ini dulu ya kita harus tadi kembali kepada ini tadi. Ya, akhirnya apa? Akhirnya tadi, ya bahasanya tadi ilmunya bingung mau diterapkan di rumah nggak bisa. Akhirnya bisanya merantau. Kembali kepada tadi. Ya. Maka sekali lagi Imam Dahabi ya menukil pernyataan Ibnu Mas'ud di mana beliau mengatakan siapa saja yang mempelajari ilmu tanpa mengamalkannya maka tidak menambah ilmu itu bagi dirinya kecuali kesombongan. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah ini sekali lagi mengingatkan kepada kita semuanya, tolong Pak ya, jadi bagaimana kita hari ini mengarahkan anak-anak kita, ya mengarahkan anak-anak kita itu agar mereka itu betul-betul belajar, ya. Kemudian mereka diarahkan bagaimana yang dipelajari anak itu juga nanti bisa bermanfaat untuk dirinya dan lingkungannya. Sekali lagi di antara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak-anak itu untuk belajar itu supaya nanti bisa kembali ke wilayahnya, daerahnya masing-masing. Kalau mereka yang belajar agama agar nanti siap kembali ke berdakwah di lingkungannya. Kalau mereka itu belajar di lembaga-lembaga keterampilan ya agar mereka nanti bisa kembali ke lingkungannya masing-masing, mengembangkan ilmu itu. Bukan setelah dapat ilmu kemudian mereka pergi. Akhirnya apa? Lihat daerahnya itu terbelakang, dia menjadi maju di wilayah lain. Sehingga apa? Ketika dia pulang tidak siap. Maka ya di dalam akhir kitab Bulughul Maram bab doa di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan doa kepada kita. Ya doanya itu Allah manfa'ni bima alam tani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma yanfa'uni. Ya kita apa itu? Allah manfa'ni bima alam tani. Ya Allah berikanlah manfaat ilmu yang telah kau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah kepadaku ilmu-ilmu yang bermanfaat kepadaku dan tambahkanlah ilmu yang ilmu itu bermanfaat kepadaku. Inilah dikatakan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi tadi ya di antara tanda hari kiamat adalah ketika seorang itu punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka ilmu itu akan menyebabkan orang itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan fillah arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ini mengingatkan kepada kita sebagai orang tua dan begitu juga kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada, ya agar lembaga pendidikan yang ada juga mengarahkan anak sesuai dengan potensinya masing-masing sehingga dia nanti akan berprestasi sesuai dengan potensi dan kecenderungan dia. Itu harapannya betul-betul dia nanti akan bermanfaat. Demikian yang kita sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.